Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Subur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang dimana dia bekerja di tempat perkantoran Gedung Cakrawala Tower, sebuah bangunan perkantoran 12 lantai di pusat Jakarta. Berdiri megah di tengah hiruk pikuk kota, tapi malah mengubah semuanya ketika lampu-lampu kantor mati dan manusia pulang. Gedung ini seperti berubah, seperti memiliki denyut hidupnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Bayu berumur 27 tahun. Baru seminggu bekerja sebagai satpam shift malam di kantor Cakrawala Tower. Sebelumnya ia bekerja di ruko, tapi menginginkan gaji lebih. Shift malam memang sepi, katanya, tapi gajinya 2 kali lipat. Malam pertamanya berjalan biasa. Hingga malam ketiga, Bayu mulai merasa tidak sendiri. Di lantai 8, lampu lorong kadang berkedip. Pintu ruang rapat besar kadang terbuka sendiri meski sudah dikunci. Ia sempat mengira itu hanyalah karena sistem listrik lama. Tapi suara kursi digeser dari dalam ruang kosong itu sulit dijelaskan. Pada malam kelima, Bayu merasa tak nyaman dan mulai merekam ulang patroli lewat CCTV. Ia mempercepat rekaman dari jam 1 malam sampai jam 2 dini hari. Di lantai 8, terekam sosok perempuan berpakaian kerja putih. Jalannya pelan, hampir seperti melayang. Ia memasuki ruang rapat dan tidak pernah keluar. Bayu rewind. Sosok itu kembali terlihat. Kali ini saat di lorong, perempuan itu berhenti dan menatap lurus ke arah kamera. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya kabur seperti tertutup kabut. Tapi senyumnya dingin dan terlalu lebar. Jam menunjukkan pukul 1:13. Saat telepon meja pos berdering, nada deringnya menyaring memecah keheningan malam. Bayu ragu, tapi tetap mengangkat. Halo, saya terkunci di ruang rapat lantai 8. Tolong, dingin sekali di sini. Suara perempuan lembut tapi seperti berbisik di dalam air. Bayu buru-buru ke lantai 8. Lampu lorong mati. Ia pakai senter dan menemukan pintu ruang rapat terbuka setengah. Di dalamnya dingin luar biasa. Kursi-kursi tersebar acak. Di tengah meja ada folder tua berdebu bertuliskan kasus HRD 2004. Saat Bayu menyentuh folder itu, pintu tertutup keras, terkunci. Di ujung ruangan terdengar suara kursi diseret. Perlahan, seorang perempuan merangkak naik dari bawah meja. Wajahnya penuh luka. Bajunya compang-camping, seperti sudah membusuk. Ia berkata, "Kamu satpam baru ya? Seharusnya kamu tidak datang malam ini." Bayu tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Paginya, ia menemui Pak Gito, satpam senior yang sudah 20 tahun bertugas di sana. "Gedung ini ada sejarah kelam," kata Pak Gito pelan. "Tahun 2004, seorang pegawai HRD bernama Mira dituduh menggelapkan dana. Dia dipecat tengah malam setelah rapat HRD di lantai 8. Tapi kata Pak Gito,
Hasil investigasi sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Namun, sebelum kebenarannya terungkap, Mira bunuh diri. Di ruang rapat itu, gantung diri di lampu gantung saat shift malam. Mayatnya baru ditemukan pagi hari. Sejak saat itu, jam 1:13 dini hari, Satpam kerap mendapat telepon dari seseorang yang meminta dibukakan ruang rapat lantai 8. "Jangan pernah dijawab, apalagi kalau sudah lewat jam 1, kata Pak Gito. "Kalau dijawab, dia akan anggap kamu bagian dari mereka yang menghukumnya dulu." Malam ke-8, Bayu merasa waspada. Ia mematikan semua monitor CCTV lantai 8. Ia tidak angkat telepon yang berdering pukul 01:13. Tapi dering itu tetap terdengar berkali-kali, bahkan setelah dicabut kabelnya. Pukul 01:44, lift di lobi terbuka sendiri, tanpa suara, tanpa siapapun. Tapi rekaman CCTV menunjukkan ada bayangan melintas. Bayu menyusul ke lantai 8 dengan berani. Kali ini ia membawa kalung doa dari ibunya. Di depan ruang rapat, pintunya terbuka. Bayu masuk dan berteriak, Mira, aku tahu kamu tidak salah. Aku bukan bagian dari mereka. Tenanglah. Ruangan hening. Tapi lalu sebuah suara berbisik, "Kalau begitu, gantian kamu yang jaga aku malam ini." Lampu tiba-tiba padam. Bayu menghilang malam itu. Di meja pos jaga hanya ditemukan topi satpam dan folder lama dari lantai 8. Isinya salinan pengaduan asli Mira yang tidak pernah diproses. Rekaman sisi lantai 8 kosong, hanya terlihat sosok satpam berjalan dan tak pernah kembali ke lorong. Setiap malam, jam 1:13, telepon tetap berdering. Kini, satpam baru yang menggantikan Bayu mulai merasa gelisah. Dan dari ruangan lantai 8, kadang terdengar suara tawa dan tangis. Oke teman-teman, itulah tadi kisahnya. Bagaimana menurut kalian? Apabila kalian menyukai cerita kali ini, kalian bisa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Bagi kalian yang mempunyai cerita, kalian bisa kontak kami di email. Terima kasih dan salam.